Waalaikumsalam, Ibu. Iya, terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktunya untuk coaching kita di sore hari ini. Ya, Ibu, sama. Oke Pak Iwan, kita mau bicarakan apa nih di sore hari ini? Ya, kalau saya ini ada masalah tentang apa namanya penerapan kesulitan belajar siswa yang mungkin saya ingin mohon bantuannya dari Ibu, mungkin ada jalan-jalan terbaik tentang kesulitan belajar siswa di mata pelajaran yang saya ambil. Seperti gitu. Kesulitan belajar siswa ya yang Bapak Iwan alami ya, Iya, ya. khususnya untuk pelajaran matematika. Ya. Oke Pak Iwan, terus apa saja sih yang menyebabkan peserta didik atau siswa mengalami kesulitan belajar khususnya pada mata pelajaran matematika? Oke. Yang saya dapat itu yang pertama ada faktor dari luar dan faktor dari dalam. Kalau faktor dari luar itu karena mungkin orang tuanya, keluarga lah, dan faktor dari keluarga gitu. Tapi itu yang selalu mereka alami. Kalau faktor dari dalam atau dari luar. Kalau dari dalam itu kemauan mereka sendiri yang tidak mau belajar. Padahal semua trik yang saya lakukan, saya berikan itu sudah terlalu sangat mudah untuk mereka pahami. Tapi karena tidak fokus, tidak konsisten dengan pembelajaran, makanya apa yang saya terangkan buat mereka tidak paham. Seperti itu. Oke Pak Iwan, seperti yang Pak Iwan sampaikan tadi ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu faktor dari diri siswa itu sendiri, eksternal itu faktor dari keluarga, dukungan atau apa. Terus Pak Iwan di sini bagaimana sih kondisi mereka belajar di rumah? Nah itu yang ini karena kebanyakan anak-anak ini kan dari kehidupan orang tua yang di bawah rata-rata ya Bu ya, mereka punya pendapatan di bawah. Jadi kalau di sekolah kami itu kan pendapatan orang tua yang menengah ke bawah. Gitu. Jadi mereka juga kesulitan belajar di rumah itu disebabkan karena mereka selalu membantu orang tua setelah pulang sekolah. Kebanyakan di lingkungan sekolah saya itu orang tuanya banyak yang kerjanya di pasar, penjual itu, pedagang kecil di pasar. Jadi setelah belajar mereka harus turun bantu orang tua. Ada lagi yang kerjanya malam, dari malam sampai pagi, sampai mereka terlambat ke sekolah, malahan ada yang tidak ke sekolah gitu. Syukur-syukur kalau mereka sampai ke sekolah, berarti mereka tidak dapat kegiatan malam. Ya. Jadi seperti itu ya persoalannya ya Pak Iwan, mereka lebih banyak menggunakan waktu untuk membantu orang tuanya sehingga mereka kurang untuk belajar. Oke Pak Iwan, sekarang kita masuk di tahapan rencana aksi. Terus apa yang dapat Pak Iwan lakukan untuk membantu peserta didik tersebut agar mereka tidak kesulitan untuk belajar? Yang pertama di sekolah ya, di sekolah itu saya membuat memberi, karena anak-anak itu walaupun mereka susah di rumah selalu bantu orang tua, tapi mereka memiliki gadget mereka. Nah, mereka masing-masing punya HP, dan HP itu masing-masing punya HP yang berdata, berkuota. Gitu. Untungnya saya di situ. Jadi saya selalu membuat sebuah aplikasi pembelajaran yang sifatnya materi-materi yang saya bikin dalam multimedia pembelajaran interaktif yang saya serahkan buat mereka untuk mereka pelajari di rumah ataupun dipelajari di sekolah di saat mereka kita belajar kelompok. Jadi materi-materinya saya susun dalam bentuk MPI, lalu saya serahkan ke mereka untuk belajar malamnya. Kalau mereka kerja malam bantu orang tua, mereka sempat masih bisa nonton sambil nonton, melihat materi-materi yang saya terangkan. Terus nanti besoknya itu walaupun mereka sudah punya bayangan-bayangan, karena
saya selalu di dalam kelas itu memberikan reward kepada mereka. Apabila mereka yang bisa menjawab ini, saya kasih sesuatu. Itu yang mereka berlomba-lomba untuk menjawab. Walaupun nantinya saya tidak membiasakan hal-hal seperti itu, tapi untuk memacu mereka punya semangat, saya lihat kondisi mereka sudah tidak bagus, itu yang saya lakukan. Saya memberikan reward buat mereka. Yang terus kalau untuk orang tua, lingkungan keluarga, saya ada sementara pendekatan sama guru BK untuk memberikan pendampingan ke orang tua untuk membicarakan tentang nasib anak-anak ini. Apakah anak-anak maunya masih mau hidupnya seperti orang tua seperti gini terus, ataukah mau pengen berubah? Itu mindset mereka itu yang perlu saya rubah. Paradigma mereka tentang kehidupan mereka sekarang ini, itu saya harus memberikan masukan-masukan kepada mereka supaya mereka punya pemahaman-pemahaman. Oh, kalau saya sudah hidup susah, anak-anak saya jangan susah lagi, makanya mereka harus sekolah. Boleh membantu, tapi ada waktu-waktu yang harus mereka perhatikan waktu-waktu sekolahnya. Mungkin seperti gitu, Bu, rencana-rencana saya. Oke Pak Iwan, sangat luar biasa ya rencananya. Meskipun orang tuanya mereka misalnya kurang mampu, tapi hampir semua rata-rata peserta didiknya punya handphone Android, sehingga mereka bisa mengulang pembelajarannya di rumah, membaca dan sebagainya. Terus selain guru BP, langkah Pak Iwan sendiri ambil untuk untuk berkoordinasi dengan orang tua itu seperti apa? Seperti yang Pak Iwan sampaikan tadi, selain guru BP, serahkan ke guru BP-nya, Pak Iwan sendiri itu langkahnya seperti apa untuk berkoordinasi dengan orang tua? Oh ya, saya kan di sekolah ini kan sebagai wakasek siswa, yang notabene-nya selalu berhubungan dengan siswa-siswa apalagi yang bermasalah. Nah, kebetulan saya juga guru matematika di mereka punya kelas. Saya selalu memanggil orang tuanya, tapi tidak melalui saya. Saya berkoordinasi dengan wali kelas. Kalau misalkan surat undangannya itu saya kirimkan melalui saya sendiri, berarti orang tua sudah berpikir bahwa kita Pak Anen ini sudah bikin apa ini sampai wakaseki siswa sudah datang, sudah memberikan. Itu yang saya tidak berbuat seperti itu. Tapi saya koordinasi wakaseki dengan wali kelas mereka. Dengan wali kelas. Ya. Yang itu Pak Iwan hindari ya, karena biasanya itu pemikiran orang tua ataupun peserta didiknya setelah kita memberikan surat panggilan, mereka itu sudah berpikir bagaimana begitu. Bahkan ada siswa yang sudah tidak mau masuk sekolah. Atau mungkin suratnya memang tidak sampai di orang tua. Jadi langkah Pak Iwan itu saya sangat apresiasi. Hampir sama juga apa yang kami lakukan di sini. Ketika kami akan melakukan surat panggilan itu kami akan berpikir panjang efeknya itu akan seperti apa. Sebelum surat panggilan keluar, kami mungkin koordinasi dengan wali kelas dulu, mungkin melakukan kunjungan dan sebagainya. Oke Pak Iwan, sangat luar biasa ya. Terus mungkin seperti ini Pak Iwan, kita sudah masuk di ini ya, tanggung jawab ya seperti apa ya. Apa rencana Pak Iwan ke depannya untuk membantu murid atau peserta didiknya tadi yang kesulitan belajar, khususnya mata pelajaran matematika nih? Iya. Saya ini kan baru belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi mudah-mudahan saya akan mencoba untuk, dan saya juga tadi itu baru selesai ada pengimbasan dari sekolah pengimbas kita sekolah imbas, datang kebetulan dari Dirjen Pendidikan, datang langsung mengunjungi sekolah pengimbas. Salah satu sekolah itu kan sekolah kami baru saja selesai, makanya hari ini saya pakai batik. Sebenarnya pakai baju olahraga hari ini. Luar biasa Pak Iwan ya, luar biasa ya. Baru selesai tadi. Lalu kebetulan saya juga koordinator kelimanya. Lalu saya sudah paparkan juga dengan kita punya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah imbas ini. Nah, itu yang nanti akan saya dapat di pengimbasan juga, nanti saya akan terapkan di sekolah di kelas. Salah satunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengukur mereka punya pengetahuan awalnya itu, terus membagi mereka dalam beberapa kelompok sesuai dengan belajar mereka masing-masing. Mungkin yang Oke Pak Iwan, terus Pak Iwan, kapan rencana tersebut akan dimulai? Kan kita mungkin minggu depan.
Karena minggu-minggu ini kita lagi tes tengah semester. Karena kita pun sekolah ini kan menggunakan 2 kurikulum, satu kurikulum 2013, satunya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini baru di kelas 10. Nah, Baru kelas jadi 10 ya? ya Apa kurikulum apa 10 11 ya Pak Iwan ya? Apa baru saja? baru 10 aja nih, baru kelas 10 Baru aja. saja. Ya. Oh iya. Nah, dan baru implementasi itu apa ya kurikulum 13 itu 15 itu apa merdeka itu di kelas 10 ini. Nah, maka itu mungkin saya punya rencana nanti saya akan terapkan di apa namanya di minggu depan setelah selesai kita punya tes tengah semester ini. Seperti Oke itu. Pak Iwan, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai tujuan Pak Iwan. Terus Pak Iwan, apa yang bisa Pak Iwan simpulkan pada perbincangan kita sore hari ini? Oh iya. Ya Ibu Is, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih. Minimal saya sudah dapat pengalaman baru dengan cara coaching. Kalimat-kalimatnya tersusun dengan rapi, cara menanyakannya itu pertanyaan-pertanyaan itu dia secara terbuka, makanya bukan hanya berfokus pada satu titik permasalahan, tapi dia meluas, makanya membuka wawasan saya untuk berpikir nanti bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang saya alami. Yang kedua yang saya dapatkan di hari ini saya mendapat pendampingan yang begitu menyenangkan. Biasanya kalau di supervisi atau di coaching itu kita beranggapan bahwa orang yang coachnya itu lebih pintar. Jadi kita takut dengan mereka punya pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Di hari ini dengan pelayanan, dengan pertanyaan dan dengan bimbingan dari Ibu, saya punya paradigma sudah mulai berubah. Oh, kita sebagai coaching ini bukan pintar sebenarnya. Kita coaching ini cuma hanya berbagi pengalaman. Begitu. Artinya, katong sharing di saat Ibu yang tahu, Ibu sampaikan di beta tahu, beta sampaikan ke Ibu. Katong saling mengisi apa yang ada, lebih dan kurangnya katong sama-sama saling menutupi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu.